mari kita diskusikan. Beberapa teman mungkin akan ada pertanyaan, ada pendapat yang disampaikan kepada Bung Benny, kepada Enji. Rupanya panggilannya Tengku Nasir Jamil ini di Komisi 3 ya, panggilannya Enji ya, Bung Faisal ya, dan juga Bung Abdul Faisal. Silakan kita buka Puang Tata atau Karayeng Tata, bisa dibantu saya untuk yang mengajukan pertanyaan. Siap. Dan sekali lagi saya akan sampaikan ini prioritas yang bertanya yang berani menampakkan muka. Kalau cuma nggak menampakkan muka, sebaiknya mengajukan pertanyaannya lewat chat saja. Nanti kita bacakan pertanyaannya ya. Siap. Oke, sambil menunggu teman-teman biasanya baru pada mikir setelah narasumber mengeluarkan semua uraiannya. Saya sebenarnya mau komentari Pak Benny ini. Saya ini sampai sekarang masih mencoba memikirkan seorang Pak Benny di mana partainya diobok-obok sebegitu tenangnya begitu. Ini apakah memang tenang yang kelihatan dari luar, apa memang dari dalam juga tenang gitu. Karena kan semua narasi yang muncul saat ini soal Demokrat kan terlepas daripada apa kejadiannya begitu. Ini orang-orang semua marah gitu loh Bapak ini. Marah dalam arti kenapa kita yang istilahnya mau menuju suatu negara yang kita kan dibilang negara demokrasi ketiga terbesar di dunia. Tapi kok dengan mudahnya ada perlakuan seperti itu. Makanya tadi saya sebelum acara saya akan katakan ke Pak Benny, kenapa kita angkat diaspora mengangkat hal ini, karena teman-teman melihat, loh ini mau kemana nih Indonesia gitu. Tapi Pak Benny dengan sangat tenang, dan itu yang saya salut. Saya salut cukup tenang, tapi saya juga penasaran gitu, apakah ini memang benar-benar tenang atau air tenang yang menghanyutkan dari dalam gitu loh, Pak Benny. Nah itu mohon diperjelas nih. Kalau Pak Nasir dan Pak Akbar, saya kira mungkin kalau bisa dikasih sebagai orang politik ya, kita ini pembelajaran yang ada di luar. Sebenarnya kalau memang seperti yang dikatakan Pak Akbar malah mengatakan sangat meragukan akan diarahkannya Indonesia menjadi satu partai. Kalau Pak Nasir mengatakan kemungkinan itu seperti ada, tapi melihat daripada insight di dalam orang-orang perpolitikan sendiri, apakah itu mungkin gitu loh? Ya kan? Kalau dibilang tidak mungkin, mungkin juga karena seperti kemarin waktu undang-undang tentang pelaksanaan pemilu kada, Nasdem, Golkar, semuanya sudah tidak setuju, atau bisa balik badan. Nah, ini kan istilahnya bisa saja terjadi tetap ada 7 partai, 8 partai, tapi istilahnya itu cuma benderanya aja, tapi suaranya satu. Ya, jadi secara bendera tetap ada beberapa partai, tapi sebenarnya polisinya satu. Ini minta uraian dari ahli-ahli politik kita ini bertiga. Saya kira gitu dulu Mas Heru sambil menunggu yang lain. Mantap ini pertanyaannya. Silakan Bung Benny dulu dimulai. Ya, silakan Bung Benny. Terima kasih Mas. Saya sangat senang pertanyaannya tadi menukik. Kenapa kita tampak begitu tenang? Ya, ada yang bilang what you are looking for is what you are looking. Ya, apa yang kamu cari ya apa yang tampak itu, apa yang kelihatan itu. Tapi poin saya Mas Tata, saya menyampaikan terima kasih atas atensi. Pertanyaan itu saya anggap sebagai salah satu bentuk atensi yang luar biasa. Masalah yang kami alami tentu bukan masalah Demokrat semata.
Ya, memang ini bukan soal esensi, tapi ini masalah eksistensi Partai Demokrat. Ya, jadi kalau kita mau ikut kata filsuf-filsuf ini, persoalan kita adalah persoalan eksistensi Partai Demokrat, ya, dari aspek kami tentunya, tapi tentu teman-teman melihat ini adalah masalah demokrasi, ya, hancur Demokrat, hancurlah demokrasi kita. Ya. Saya rasa ini poin penting. Apa yang tadi disampaikan oleh Bung sahabat saya, Bung Akbar Faisal, itu betul sekali, Bung. Ya, kita tidak pernah menyangka, kita tidak pernah menolak bahwa ada masalah di internal ke partai kami. Ya, ada masalah. Tapi saya menganggap itu sebagai masalah manajemen biasa. Ya. Sebagaimana di partai-partai lain juga selalu punya masalah. Bahkan kalau bisa saya simpulkan, tidak ada partai politik yang pada saat ini tanpa ada beban masalah. Itu hal yang biasa. Tetapi juga harus diakui bahwa mekanisme internal untuk menyelesaikan masalah internal. Nah, itu hal yang biasa. Tapi ya, saya mau menegaskan kalau itu masalahnya, maka solusinya untuk kami di partai tentu bukan KLB. Ya, KLB itu adalah upaya luar biasa. Kalau ada masalah-masalah yang sangat luar biasa, maka mekanismenya, jalannya itu adalah kongres luar biasa. Ya, kami tidak melihat ada masalah yang luar biasa di partai kami. Ya, masalah yang tadi Bung Faisal, Bung Akbar Faisal menyampaikan itu masalah biasa. Ada yang mengatakan, wah, kenapa semuanya majelis tinggi? Ada sentralisasi kekuasaan, ada dinasti. Sebetulnya dinasti juga tidak. Saya tahu persis Pak SBY itu dipasa-pasa dulu untuk memimpin partai ini. Dia sebetulnya tidak mau. Dipasa-pasa karena kami anggap dulu ya ini pendekatan ilmiah juga, Bung Faisal. Survei itu menunjukkan ya popularitas dan tingkat penerimaan akseptabilitas Pak SBY itu sangat tinggi. Ya, karena itu dulu kami anggap ya udah kalau mau partai ini besar ke depan ya tidak ada pilihan lain. Ya, Pak SBY harus kita dalam tanda kutip kita paksakan untuk menjadi ketua umum. Ya. Kemudian yang kedua, kemudian beralih ke masa Haye juga itu pendekatan yang ilmiah juga, pendekatan demokratis juga, ya kita terbuka juga lah ya prosesnya juga dan tidak ada masalah sebetulnya, adalah usulan-usulan gitu ya kita perbaiki ya. Jadi ada juga yang mengatakan Mas Ahaye tidak punya pengalaman. Saya bilang jangan meng-underestimate beliau. Saya boleh dibilang 10 tahun ini selalu bersama beliau. Saya harus katakan ini paling tidak subjektivitas saya mengatakan ini beliau ini orang pintar, cerdas, wawasannya luas sekali, ya. Dia punya kemampuan manajerial juga yang luar biasa. Artinya dari aspek itu sebetulnya nggak ada keraguan lah ya. Walaupun kemudian itu dipermasalahkan banyak orang. Tapi persoalan kita adalah, persoalan kami saya melihat bukan masalah internal. Saya melihat soal Demokrat saat ini adalah soal eksternal. Kan gitu dia. Jadi bukan masalah di dalam partai, tapi ada masalah kekuasaan. Jadi persis sekali pertanyaan tadi, ada apa sebetulnya kekuasaan kita? Ada apa dengan rezim ini? Jadi menurut saya kalau kita mau lihat itu
apa yang dialami oleh Demokrat itu adalah percikan apinya. Sumber apinya itu bukan di dalam Partai Demokrat. Sumber apinya itu ada di kekuasaan. Jadi epicentrum masalah ini ada di kekuasaan. Ya, oleh sebab itu, ya, kalau mau dilacak lebih lanjut, sumber masalahnya itu ada di kekuasaan. Kekuasaan eksternal bukan di dalam. Lalu kalau sumber masalahnya di kekuasaan, maka tentu solusinya ada di kekuasaan. Kan begitu dia. Ada apa? Ada apa kok Demokrat ini diobok-obok ini? Ada kepentingan apa? Maka saya rasa spekulasi, asumsi, kemudian interpretasi terhadap peristiwa politik yang dialami oleh Demokrat belakangan ini memang memunculkan bermacam-macam variasi. Bagi saya itu hal yang masuk akal tanpa ada penjelasan yang lugas dari pemerintah, tentu akan menimbulkan sejumlah spekulasi. Karena oke lah, Bung Faisal mengatakan ada masalah di dalam. Saya setuju. Kami punya masalah. Tapi masalah ini kami anggap masalah biasa. Kami bisa atasi. Mekanisme internal untuk mengatasi masalah ini juga sudah ada. Kenapa harus KLB? Kan gitu dia. Ya, ini persoalan yang kami hadapi. Karena itu sebetulnya karena kami melihat setelah dilakukan kajian secara mendalam, ini bukan masalah internal, tapi masalah dari luar. Ada kekuatan luar, ada bencana alam, bencana kekuasaan yang ingin menyerang partai kami. Istilah saya itu ada COVID politik ini. Ada COVID politik yang ingin menyerang partai politik, dan saat ini yang kena itu adalah Partai Demokrat. Nah, apakah kami siap? Kami siap. Bung Tata, kelihatannya kami diam, tapi kami kompak. Tadi saya sudah jelaskan, kami siap melawan kekuatan eksternal ini. Bukti kekuatan kami adalah kami solid, DPP semua solid, parlemen, pusat, provinsi, kabupaten, dan kota solid mendukung hasil Kongres 2020 yang lalu. Kami yakin ini bukan soal internal kami, ini ada kekuatan luar yang harus kami lawan. Kemudian yang kedua, solid di DPP-nya, tidak ada DPP yang pecah. Ya, tokoh-tokohnya ya 1-2 saja yang kemudian membelot dan sudah dipecat itu, ya lalu kita lakukan investigasi mengapa mereka melakukan pembelotan begitu. Kemudian 34 DPD solid, 514 DPC itu solid, kemudian juga Orsat juga solid, kemudian juga organisasi sayap solid, DPC solid. Dan ya, kami kaji juga anggaran dasar dan rumah tangga partai kami, peraturan dasar partai, ya, kami berada pada posisi yang benar, sehingga dengan demikian kami punya kesimpulan tidak ada alasan pemerintah Menkumham untuk mengesahkan kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB. Sebab apa? Sebab yang tadi saya jelaskan, dari segi prosedur, alasan, dan tata cara menyelenggarakan KLB dan proses pengambilan keputusan di KLB itu sangat bertentangan, tidak sejalan, tidak sesuai dengan konstitusi partai. Dan undang-undang partai politik berulang kali menegaskan, Undang-Undang 8, Undang-Undang tahun 2011 menegaskan bahwa negara sangat menghargai, menghormati, menjaga, melindungi otonomi partai. Biarkanlah partai mengatur dirinya. Bagaimana partai mengatur dirinya? Negara memberikan kesempatan kepada partai politik, mewajibkan semua partai politik untuk membuat konstitusi partainya, anggaran dasar partainya. Anggaran dasar dan rumah tangga inilah yang menjadi acuan rujukan
dalam mengelola partai, termasuk dalam menyelesaikan masalah-masalah partai. Negara tidak boleh mengintervensi dengan alasan apapun. Nah, pada saat misalnya melakukan pendaftaran ke Menkumham, yang dilihat oleh pemerintah atau Menkumham itu adalah satu, apakah azasnya sesuai dengan azas yang disepakati bersama atau tidak, asas Pancasila. Kemudian juga ideologinya, kemudian juga pendirinya, kemudian kuota perempuannya, kemudian apakah sesuai dengan anggaran dasar atau tidak. Ini semua diperiksa, dilihat oleh pemerintah. Kami berpandangan jika mengikuti aturan ini, baik konstitusi negara, undang-undang maupun konstitusi partai, tidak ada alasan bagi kami untuk terlalu jauh merasa galau, terlalu jauh merasa resah, terlalu jauh merasa khawatir dengan situasi ini. Kecuali memang negara intervensi. Kecuali ada permainan kekuasaan. Dan kami punya pandangan, kami sangat yakin Presiden Jokowi tidak sejauh itu mengintervensi urusan partai politik, termasuk mengintervensi urusan Partai Demokrat yang kami alami saat ini. Itulah dasarnya Bung Tata, Mas Tata, dan teman-teman sekalian, kenapa saya termasuk yang merasa kita melihat ini jangan terlalu jauh dulu. Kalaupun ada masalah eksternal itu mungkin, kalau kita ngomong eksternal itu ada dua tentunya. Satu bisa kekuasaan, sentrumnya, jantung kekuasaan. Bisa eksternal juga kelompok-kelompok yang tentu bukan Presiden Jokowi yang punya vested dengan partai politik ini dalam rangka 2024 yang akan datang. Nah, mungkin eksternal yang kedua ini yang perlu kami lawan, dan kalau itu kami siap melawan itu. Kami kokoh dan kami yakin kami akan menang melawan kekuatan eksternal yang kedua itu. Tapi kalau kekuatan eksternal yang pertama yang tadi saya katakan, maka itulah tadi penjelasan saya mengapa Orde Lama dulu Bung Karno mengendalikan partai politik, bahkan sampai membubarkan Masyumi dan PSI, kemudian membubarkan Liga Demokrasi pada saat itu, supaya yang terjadi pada saat itu hanya ada satu partai, yaitu partai tunggal memang. Pada zaman Bung Karno, demokrasi terpimpin, yaitu PNI pada masa itu. Dengan anggota-anggota yang telah diretul, yang telah mengalami retooling oleh Presiden Bung Karno. Setelah Bung Karno jatuh, Orde Baru juga kan sama, partai tunggal juga sebetulnya. Kan begitu. Kita masuk Orde Reformasi, ini kita mau akhiri. Kita sepakat bahwa cara kita berdemokrasi seperti Orde Lama dan Orde Baru harus kita tinggalkan. Kalau enggak, nanti ke depan negara ini seperti yang disampaikan oleh yang terhormat Bapak Prabowo, bahkan Bapak Presiden Jokowi juga mengingatkan kita, kalau kita salah-salah mengelola negara kita ini, maka tanah air kita ini nanti tinggal nama. Negara kita ini tinggal nama. Oleh sebab itu, Bung, saya melihat reformasi adalah solusi terhadap ini. Kebebasan berserikat kita buka lagi. Ya, kemudian rakyat diberi kesempatan membentuk partai politik. Silakan bikin partai politik. Tapi kita aturlah, kita atur ini. Karena apa? Saya yakin sekali partai politik ini adalah perkakasnya rakyat, perkakas politik rakyat. Satu-satunya senjata rakyat untuk membangun semangat nasionalismenya, satu-satunya senjata rakyat untuk melawan kesenangan kekuasaan adalah partai politik. Tapi ketika partai politik ini menjadi saluran rakyat untuk menentukan pemimpinnya, pemimpin yang dipilih melalui saluran demokrasi tadi justru ya menggunakan kekuasaan demokrasi tadi, presiden yang dipilih oleh kekuasaan demokrasi tadi, oleh rakyat tadi melalui partai politik tadi, kita sesalkan karena itu dipakai olehnya untuk apa? Untuk mematikan, mengendalikan partai politik. Dan bagi saya itu sama dengan pemimpin melawan rakyatnya. Dan kalau
pemimpin melawan rakyatnya, pemimpin yang dipilih oleh rakyat, bukannya membela rakyat, malah melawan rakyatnya. Saya yakin, ya ada gium, Vox Populi, Vox Dei, itu suara rakyat, suara Tuhan, akan menjadi kenyataan. Rakyat akan melakukan perlawanan habis-habisan. Nah, oleh sebab itu, Mas Hatta, ya apa yang dilakukan oleh teman-teman FTA, apa yang kami lakukan sekarang ini, kami firm, kami membela demokrasi. Ini bukan, kami sekarang bukan soal, ya betul, masalah kami adalah masalah eksistensi Demokrat partai kami, tapi masalah yang lebih dari itu, yang lebih menukik ke dalam lagi adalah masalah demokrasi kita. Jangan sampai daulat rakyat ini direbut kembali, diambil lagi oleh penguasa. Dengan apa? Dengan berbagai langkah. Langkahnya macam-macam, Bu. Bisa saja nanti dia mengubah lagi konstitusi untuk memperkuat, memperluas kekuasaannya. Yang kedua, dia bisa mengubah aturan main pemilu. Yang ketiga, dia mematikan semua kekuatan-kekuatan oposisi dengan apa, menangkap dan memasukkan mereka ke bui. Nah, ini sangat berbahaya, Bu. Kemudian para pengkritiknya dilawan habis-habisan oleh cyber army yang dibiayai oleh negara. Kemudian lembaga-lembaga pengawas, lembaga-lembaga wasit seperti pengadilan, Mahkamah Konstitusi, KPK itu akan dilumpuhkan. Kemudian institusi pengadilan, institusi hukum, polisian dan kejaksaan dipakai sebagai alat. Bahkan BIN dipakai untuk apa? Dipakai untuk memata-matai kegiatan aktivitas lawan-lawan politik. Menurut saya, Bung, kalau ini yang terjadi dengan negara kita, setback kita, hancur negara kita ini. Ya tinggal nama. Ya, oleh sebab itu, saya sangat memahami, sangat bisa saya tangkap apabila pada saat ini ya, problem yang kami hadapi mendapat simpati publik. Dan kami juga mengakui, recognize, endorse juga bahwa ini bukan masalah demokrasi semata. Ini masalah demokrasi. Selamatkan demokrasi ini. Kan gitu. Kalau ini saja bisa dikalahkan, ini bisa dihancurkan, ya otomatis yang lain-lain. Coba bayangkan, Pak Faisal ya, mohon maaf Bung Tata dan Mas Hersu, Bung NJ tadi ya. Ini kan Partai Demokrat ini kan boleh dibilang partai yang punya kedudukan istimewa lah. Sama seperti partai-partai lain seperti PDIP atau PKB. Kenapa? Ini kalau PKB ini kan partai besutan Bapak yang mulia Abdurrahman Wahid. PDIP juga dipimpin oleh yang sangat saya hormati Ibu Megawati. Demokrat ini dipimpin oleh Presiden ke-6, Bu. Masa tega betul kita? Ini sama dengan menampar muka beliau, kan begitu, Bu. Jadi di mana yang Bung NJ tadi bilang, di manakah moral politik kita? Di manakah etika kita dalam berpolitik, berbangsa dan bernegara ini? Apakah itu tidak ada? Di manakah Pancasila yang selalu kita omongin dan selalu kita bicarakan dan bahkan saat ini sosialisasi empat pilar ini kemana-mana, Bu. Ini hanya menjadi hiasan kata-kata belaka. Jadi masuk akal kalau banyak yang tanya, ini kita bangsa ini apa sebetulnya? Mau kemana sebetulnya? Mau apa kita sebetulnya? Apakah kita membiarkan situasi ini, Kak? Kampus-kampus, Bung. Kampus-kampus sekarang ini udah dikerdilkan. Coba bayangkan kampanye Taliban di mana-mana. Koruptor itu KPK dituduh Taliban. Coba bayangkan. Coba kita bayangkan karena KPK itu kencang sekali menangkap koruptor ini. Ya, bansos. Ya, koruptor apa namanya? Benur ikan sama udang. Coba bayangkan, KPK-nya dituduh ada Taliban di KPK. Coba bayangkan. Jadi bagaimana memobilisasi sentimen publik untuk melawan ini kekuatan-kekuatan yang ingin membangun bangsa ini ke depan menjadi lebih baik. Coba bayangkan. Sampai kayak kita ini pun, Bung Faisal, Bung NJ, itu dituduh, ini sudah terpapar Taliban Pak BKH ini. Karena apa? Karena
Ya itu tadi ikut mendukung pemberantasan korupsi. Coba bayangkan, jadi nggak sehat. Nah, tapi setelah saya baca banyak buku, Bung, ternyata itu juga salah satu strategi yang dipakai oleh rezim otoritarian untuk melawan kelompok-kelompok oposisi. Melumpuhkan kelompok oposisi dengan menyebarluaskan isu-isu sektarian. Dengan menyebarluaskan bahwa ada kelompok intoleran. Seolah-olah yang berbeda pandangan dengan pemerintah, itulah Taliban. Itulah penggerak kelompok intoleran. Itulah ISIS. Kan tidak sehat bangsa kita ini. Tidak sehat demokrasi kita ini. Jadi saya takut ini yang dikembangkan. Bukan tidak mungkin lagi nanti dikembangkan, ada Taliban di Demokrat ini. Untuk membangun, untuk memobilisasi sentimen publik. Untuk tidak suka kelompok-kelompok yang melawan penguasa ini. Bukan melawan penguasa kami ini. Kami sudah menegaskan bahwa kami berada di luar pemerintahan. Silakan publik menilai kami oposisi atau tidak. Tapi kalau salah kami koreksi habis-habisan. Kalau baik untuk bangsa dan negara, ini kami dukung penuh. Jadi itu posisi kami, Bung Tata. Jadi ya kami tidak diam, kami bekerja. Saya sudah 2 minggu ini nggak tidur ini, Bung. Tidur jam 3 pagi terus ini mikir ini partai gimana caranya, bagaimana menyelamatkan partai ini. Dan terima kasih atas atensi teman-teman. Ya, bagi saya mengangkat masalah ini di dalam forum TA yang mendunia, meneguhkan kami bahwa ini persoalan kita bersama, bukan hanya soal Partai Demokrat, tapi soal kita semua anak bangsa yang mencintai tanah air ini. Kita punya hak dan kewajiban untuk membangun, untuk membesarkan tanah air kita menjadi rumah bersama yang semakin semakin nyaman untuk kita huni. Saya rasa itu, Bung, yang bisa saya sampaikan. Ya. Mudah-mudahan Bung Faisal, bukan hanya mungkin kali ini kami yang kena, Bung. Mungkin COVID politik ini ke Nasdem juga, kan kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu. Tapi kalau COVID politik ini nanti serang Nasdem atau serang PKS, ya saya berada paling depan untuk menolak itu, untuk melawan COVID politik itu. Ya. Terima kasih banyak. Menarik ini. Jadi Beni Harman bagian dari Taliban. Ya oke. Okay.